Hai guys, welcome back to my channel. Dan ini tuh harusnya TMI vlog, tapi karena aku itu bingung banget, aku mau kayaknya ngomong banyak banget hari ini ya. Karena di hari ini hot news itu berdatangan hari ini guys. Jadi yang pertama, kayaknya update terbaru aja dulu ya. Update terbaru, Marshie-ho buat akun Instagram baru. Oke, follow guys. Ini kalian jangan lupa follow karena supaya kalian tidak ketinggalan info-info gitu ya. Pertama kali aku denger tuh update kalau Marshie-ho ada Instagram baru, aku terkejut banget. Aku kayak, oh my god, setelah sekian lama. Awalnya aku kayak, ini pasti tipu-tipuan nih. Setelah aku lihat dan bener-bener ada tulisan kayak pesan panjang gitu ya. Terus ada juga kayak tulisan dari Marshie-ho gitu. Apakah? Kan aku kan sering gitu ya, kalau lihat di TikTok tuh ada kayak prediksi-prediksi, katanya bakal ada yang masuk lagi jadi treasure atau bagaimana. Apakah gitu? Kalian ngerti gak sih? Tapi kayak aku gak mau memperpanjang tentang itu karena menurut aku itu terlalu membingungkan juga buat aku. Jadi aku cuman ingin mensupport semuanya. Yang kalau misalnya nanti Yadam juga. Oh ya, hari ini itu hari ulang tahunnya Marshie-ho guys. Jadi dia itu mungkin mau mempersembahkan gitu kadonya. Kadonya itu buat kita. Kadonya apa? Kadonya dia bikin Instagram baru. Oke, that's so sweet. Aku gak tahu kalau misalnya nanti di ulang tahunnya Yadam juga dia bakal keluar atau dia merilis lagu atau apapun itu, aku gak tahu lagi. Tapi intinya kalau misalnya dia beneran begitu ya sudah, kita sudah selesai guys, pencarian kita sudah selesai karena mereka sudah mulai bermunculan gitu. Itu adalah sangat anugerah sih buat aku ya, apalagi kayak sebagai fans yang cuman bisa ngefans gitu. Kita nggak bisa ngapa-ngapain guys kalau misalnya ada salah satu member itu yang keluar atau bagaimana. Kita hanya bisa menunggu dan berdoa. Berdoa semoga mereka muncul lagi. Ya terserah deh, terserah mereka mau munculnya lewat apa, tapi dengan positif gitu. Muncul positif dengan ya kayak gini, Instagram account, atau nanti tiba-tiba dia ngevlog atau bagaimanapun, ya nggak tahu dah. Pokoknya aku mendoakan semoga dia bener-bener muncul dengan positif gitu untuk kita semua gitu ya, karena dia bilang dia sangat berterima kasih gitu dengan kita yang sudah selalu menunggu dia gitu. Oh my god guys, this is crazy. Jadi gini, kemarin pas di konsernya Treasure itu kan ada kayak Marshie-ho tuh ada ngomong ya, dia bilang kayak spoiler dah gitu, dia bilang dia bakal kembali lagi ke sini, maksudnya ke Indonesia gitu ya. Jadi sebagai teme ya kita pasti berharap dia datang lagi gitu ke Indonesia buat ngapain dah, terus terang gitu. Pokoknya dia datang lagi gitu supaya kita bisa lihat dia gitu kan. Siang tadi sore dah aku nge-scroll Twitter. Jadi Twitter tuh menjadi sumber luar biasa buat aku sih. Semua informasi itu berasal dari Twitter dan up to date banget gitu. Bahkan yang belum keluar di mana-mana tuh sudah ada di Twitter. Jadi Twitter bilang kalau kemungkinan kayak 90% atau 99% itu kemungkinan bakal comeback lagi. Maksudnya Treasure bakal datang lagi ke Indonesia. Ya kita gak tahu nih additional show atau encore, tapi menurut saya itu pastinya encore guys. Setelah saya research gitu, aku research kan setelah itu. Aku memang kemarin aku nge-edit video fancam gitu, aku denger Yoshi kayak ada ngomong July, coming for July atau gimana gitu. Aku gak, kan namanya juga kita di konser kan ya, jadi dengernya itu samar-samar, tapi kayaknya nih Juli maksudnya nih. Aku gak salah denger atau gimana. Tapi intinya kalau misalnya memang mereka bakal encore, itu kemungkinan aja bisa di Juli guys. Kenapa? Jadi ini ada teori yang sudah saya buat gitu ya. Aku cari di Google show dari Treasure gitu, maksudnya Hello Tour ini selesainya kapan sih gitu ya. Dan aku lihat di Macau itu yang paling tua gitu, maksudnya yang paling terakhir ya kayaknya. Di Macau itu tanggal 22 bulan 4, yaitu bulan Januari, Februari, Maret, April. 22 April mereka selesai nih di Macau nih untuk yang Asia. Oh gak tahu nih kalau misalnya mereka bakal ke luar Asia ya, gak tahu juga aku nih. Tapi pokoknya yang ini nih yang di Asia. Jadi oke, selesai nih di Macau bulan 4 nih guys. Oke, bisa jadi mereka kalau misalnya mau ke luar negeri oke lah bulan 4, bulan 5, bulan 6 masih bisa. Dan
itu kan Juli ya, kemungkinan mereka datang lagi ke Indonesia encore. Dan katanya juga ada yang kayak kasih tahu promotor ini tuh udah kayak bekerja sama gitu, kayak pengen kompromi ya bla 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 gitu. Pokoknya intinya bakal membawa Treasure lagi ke sini. Ini bulan 3 ya. 3, 4, 5, 6, 7 4 bulan, kayaknya nggak sampai 4 bulan tapi 3 bulan kan, karena kalau misalnya tiketing itu harusnya kayak 1 bulannya yang sebelumnya gitu ya. Anggap aja 3 bulan kita harus mengais, mencari uang lagi untuk bisa encore teman-teman. At the same time ada satu sisi dimana aku tuh merasa senang, dan ada satu sisi dimana aku merasa kayak aku harus gimana ya Tuhan. Ada sedihnya juga gitu. Aku senang karena mereka bakal datang, dan itu pasti heboh banget kan ya. Itu pasti heboh banget. Jadi setelah nih aku review, aku kemarin di Green Section A. Aku cuma nonton di day 2 karena ya memang squadnya gitu lah guys. Jadi kan aku nih dari luar kota ya, jadi aku harus menyiapkan dana juga dari pulang perginya aku naik pesawat gitu ke Jakarta. Oke. Karena aku kemarin di Green Section itu kan nomor 2-nya dari extended stage-nya. Jadi menurut aku lumayan agak jauh sih, walaupun bisa dibilang deket, tapi kalau misalnya di video itu agak jauh. Tapi kalau misalnya aku lihat sendiri, apalagi pas stage-nya Orange, kalian harus tahu stage-nya Orange itu bikin aku sangat-sangat mau mewek. The reason why is, ya Tuhan, kan aku tuh kan pertama awalnya ini sebenarnya campur aduk ya guys ya. Jadi kalian kalau misalnya bingung dengerinnya ya udah gitu, harusnya kalian dengerin dari awal supaya kalian ngerti. Jadi stage Orange itu kan ada kayak tangga atau sesuatu yang bisa menaiki mereka gitu. Jadi mereka bakal naik gitu, mereka bakal naik gitu ya. Jadi meninggikan, jadi semua orang bisa melihat mereka dari segala sudut. Menurut aku Ice best sih. Kemarin aku sudah pernah di tenis indoor, dan no, itu panas banget guys, dan di ruang tunggunya itu panas banget. Jadi kalau menurut aku Ice is the best. Aku gak tahu sih is the best atau enggak, tapi so far karena aku baru datang kedua tempat gitu, Ice oke. Dan aku juga ada baca orang-orang juga bilang Ice enak karena ada terminalnya buat nunggu grabnya di luar, jadi kita nggak perlu susah. Dan di situ juga ada sinyal. Menurut aku pengguna Telkomsel, jadi ada sinyal guys di holding areanya itu. Jadi kalau misalnya kalian sudah pembukaan gitu ya, pembukaan ya, kalau misalnya udah dibuka gitu gate-nya, atau ya gate ya namanya, kalian dari luar terus kalian masuk buat nunggu nih, buat ngantri, itu dingin. Jadi make up kalian tidak akan luntur. Dan di situ juga ada kayak yang jual-jual makanan segala macam, air minum, murah sih, masih 10.000 ya standar. Terus ada juga spot-spot foto, karena menurut aku kalau misalnya solo concert itu ya lebih spesial aja, karena semuanya itu memang main fokusnya memang ke satu idol, jadi memang dibuat sebagus mungkin. Buat yang bilang kalau misalnya WC-nya itu rame dan jelek ya, memang itu kalau nggak salah ya, kalau misalnya aku perhatiin kayaknya banyak loh guys WC-nya. Dan WC di Ice tuh ada yang kayak di luar kalau nggak salah, ada yang di dalam juga. Jadi aku kemarin, aku sebenarnya ngantri tuh, memang ngantrinya panjang banget. Aku pertama ngantri mau yang WC keluar gitu, kayak yang ada kotak-kotak kayak biasanya itu guys, kayaknya yang kayak gitu. Aku mau keluar situ sebenarnya, tapi ada satu, bisa dibilang itu sapam atau pengurusnya gitu ya, dia mengarahin aku buat ke tempat lain gitu, ke WC yang ini aja. Oke, aku ke WC yang sebelahnya, dan menurut aku WC-nya oke aja, dan bersih sih guys, masih kayak ya WC mall standarnya gitu lah guys, gak yang gimana banget, tapi itu sudah menurut aku udah bagus banget sih WC-nya daripada WC kemarin gitu. Dan menurut aku ini rapi sih. Kita disuruh nggak usah lari, dan kita disuruh memang ngantrinya itu bener-bener yang rapi, kita bisa duduk. Terus per section ada dikasih tahu nomor-nomornya, jadi kita tinggal ya nomor segini ya, rapi lah gitu. Cuman masalahnya kemarin pas aku di Green, kan awalnya aku itu mendapatkan, tunggu yang mana aku lupa, 159 dan 160 itu QN aku dan teman aku. Jadi awalnya karena saya itu sangat cupu dan tidak tahu dengan dunia yang seperti ini, yang maksudnya tuh harus yang gimana gitu, aku harus berdiri di mana, kan aku nggak tahu ya. Pas aku pertama kali masuk tuh bener-bener kayak yang, kan ada di depan aku masih banyak orang, ada sekitar 2 atau 3 baris gitu, dan aku sudah merasa
udah merasa aku member Weverse guys, jadi kayak tidak terlalu diprioritaskan, jadi masih sangat-sangat ya 159 sama 160 tuh ya menurut aku sebenarnya bisa dekat gitu kalau misalnya kalian pintar, tapi karena aku nggak pintar gitu jadi aku tuh kedapatan yang kayaknya aku kan maunya di tengah gitu. Kalau misalnya sebenarnya tuh guys, kalau misalnya kita itu mau berdiri standing itu kan gini tuh, gini ya, gimana sih cara jelasinnya, pokoknya gini ini dari main stage-nya gitu, dan dia tuh kayak kalian bisa berdiri di semua barricade-nya, dan barricade yang di tengah, maksudnya yang deket main stage yang tengah itu tuh udah full dengan orang-orang di pinggirannya, dan aku bingung banget aku harus gimana. Kalau misalnya aku ambil yang terlalu pinggir itu nanti pokoknya bingung deh guys, gimana sih cara jelasinnya. Pokoknya intinya gini, aku maunya yang di tengah, maksudnya yang deket dengan main stage, jadi maksudnya POV kita itu di tengah kan. Aku nggak mau dong yang terlalu pinggir, karena menurut aku kalau misalnya POV kita terlalu pinggir tuh nggak kelihatan gitu, sama aja kayak kita jauh, sama aja kayak purple gitu kan. Tapi aku memilih yang green, yang maksudnya view tengah. Awalnya aku dan temanku yang sama-sama tidak tahu tentang dunia perstandingan gitu berdiri dah, ada 3 orang atau maksudnya 3 baris di depan kita. Harusnya sebenarnya masih bisa kelihatan, harusnya. Tapi karena ya, aku gak tahu kenapa gimana ceritanya, secara tiba-tiba saya merasa seperti kurcaci di antara orang-orang di sekitar saya, terutama di depan saya. The reason why is aku tuh 164 cm ditambah dengan sepatu aku yang kira-kira bertambahlah 3 cm, 167 ya. Tetap tidak akan terlihat teman-teman, tetap kalian akan kalah dengan orang yang di depan kalian. The reason why is aku gak tahu kenapa, tapi kayak aku bingung juga. Tapi kemarin aku lihat ya di Twitter ada nih orang yang kasih tahu kalau dia itu pakai sepatu 10 cm. Ya sebenarnya legal aja sih guys, sebenarnya nggak masalah. Cuman masalahnya kemarin karena aku mepet banget dan aku nggak tahu nih kalau misalnya aku bakal sependek ini. Dalam pikiran aku kan oke 164 ya, ditambah dengan sepatu aku 167 ya, sebenarnya aku agak tinggi sih. Aku sudah merasa kayak oh aku agak tinggi, tapi enggak guys, ternyata tidak. Bahkan lah ya, aku rasa tuh kayak ada orang yang tinggi banget, hampir kayak nggak tahu 2 meter kali ya, tinggi banget gitu. Tapi itu bukan di section aku, kayaknya di section lain. Tapi untung dia tidak di depan aku guys. Tapi intinya tuh anak ya memang sebener-bener tinggi banget. Bahkan di aku tuh ya, aku bakal lihat dia begini loh, saking dia tingginya. Kebayang itu orang yang di belakang dia tuh bakal gimana, gak tahu lagi. Ini tips juga nih buat kalian yang mau nonton konser. Pastikan kalian menggunakan sepatu yang nyaman dan tinggi. Tinggi tuh harus, nyaman juga harus. Jadi sepatu sih yang paling boleh tuh kayaknya. Sepatu kalau misalnya tinggi gak apa-apa sih, tapi kalau misalnya heels gak boleh kan. Jadi pakailah sepatu yang tinggi, setinggi-tingginya. Pokoknya sepatu. Kayaknya nih kalau misalnya aku nanti konser lagi, aku pengennya di pink. Kalau nggak di pink ya di blue boleh juga gitu. Tapi aku harus mencari uangnya. Oke, jadi di pink ya. Kalau misalnya menurut aku kalau misalnya di pink itu paling ujung, paling belakang juga kelihatan sih, kayaknya jauh lebih jelas daripada di green kalau paling belakang. Karena aku pindah ke belakang karena selain itu sangat tidak ramah dengan saya yang gini ya. Aku mau bikin video nih, aku mau gini. Kan kita nggak boleh begini ya, kita nggak boleh terlalu tinggi, itu nggak boleh. Itu karena mengganggu temi-temi lain yang ada di belakang kita. Jadi kita harus eye level dengan gini. Jadi kita segini nih, kamera harus segini. Sedangkan ya, yang di depan kita itu tingginya segini gitu. Jadi kalau misalnya kita kameranya di sini, di mata kita, sedangkan mata kita aja gak kelihatan ya, apalagi kalau misalnya kita kameranya dari depan mata gitu, makin tidak kelihatan teman-teman. Jadi saya harus pintar-pintar mencari celah. Makanya kalau misalnya kalian nonton tuh ya, tiap aku vlog konser itu, ya kalian harus mencari mereka di sela-sela kepala-kepala orang. Mohon maaf banget karena menurut aku hampir kayak udah pasrah banget dah ini gimana aku mau fancam coba. Sedangkan aku sendiri aja
melihatnya itu kesusahan gitu guys ya. Walaupun memang sih ada beberapa orang yang bilang semua section itu worth it gitu di ASBSD, tapi for me yang menurut aku mungkin aku kurang persiapan juga, kurang persiapan buat cari sepatu yang tinggi. Aku merasa kayak kalau misalnya dari mata yang asli gitu memang kelihatan sih guys, apalagi kalau mereka tuh di extended stage itu bener-bener kayak ada satu momen kenapa kayak di lagu Orange itu aku gak ada begitu banyak fancam, karena gini, mereka kan naik tuh, aku kok ngulang-ngulang ya, mereka kan naik tuh ke tangga gitu kan, di situ tuh the moment aku di belakangan, jadi menurut aku tuh pasti kelihatan dong dari mereka, walaupun aku nggak tahu sih, tapi maksudnya di aku kan pasti kayak bolong gitu ya, bolong karena banyak bolong di belakang tuh, jadi aku cuman sendiri, nggak ada beberapa orang, jadi kayak bener-bener kelihatan bolongnya. Jadi aku berdiri pas stage-nya Orange, dimana aku bisa menatap mereka dengan oh Tuhan surgawi gitu kan. Jadi aku kayak begini, ini kan mereka ditinggi kan, jadi kayak aku bener-bener kayak gitu loh guys. Aku memang nggak ada videoin pas aku begitu, tapi bener-bener aku kayak wah, sambil pegangin lightstick kan ya, ini nggak bohong, tapi aku bener-bener kayak gitu. While temen aku yang di sebelah aku memang dia spesialis fancam, jadi kebanyakan fancam itu memang dari HP dia guys, jadi makanya lancar banget fancamnya, nggak ada goyang, itu karena dari HP dia. Jadi thanks juga buat temen aku yang mau bantu aku fancam, karena jujur li aku tuh menikmati banget konser aku kemarin, bahkan kayak fancam yang aku ambil sendiri tuh hampir nggak begitu banyak guys gitu, dikit banget, aku cuman kayak beberapa detik udah terus aku menikmati, oh Tuhan luar biasa gitu. gila ya, aku gimana mau jelasinnya, tapi intinya ya guys ya, pas di stage Orange itu bener-bener indah banget. Kalian bisa lihat ya, aku tuh kenapa aku ada ke situ, karena aku lagi membayangin ada mereka gitu di depan mataku sekarang. Jadi aku kayak, apalagi aku lihat Jaehyuk ya, kalau nggak salah Jaehyuk tuh lebih ke arah green A gitu. Gila, intinya gini ya, kan kalau misalnya mata member itu kan pasti kayak yang kemana-mana gitu, maksudnya lihat-lihat kesini kesana, tapi rasanya itu loh guys, rasanya tuh kayak dia tuh melihat aku. Guys, you can call me crazy, terserah, tapi maksudnya intinya gini, pokoknya aku gila sih asli. Kayak pas kuliah mereka kan hadap kesini kesana sambil nyanyi dan sebagainya, dan aku tuh merasa kayak jadi gini, ada juga pembeda dari day 1 dan day 2. Yang pertama, di day 1 katanya Asahi dan Jungkook jidatan guys. One of my dream itu adalah melihat jidatnya si Jungkook, dan aku tapi ya pas di day itu tuh aku sangat menikmati sampai aku gak tahu rambut mereka gimana bentuknya. Jadi katanya ada yang bilang kalau di day 1 itu rambut mereka tuh naik guys, jidatan gitu si Asahi sama si Jungkook. Tuh itu sangat surgawi. Tapi di day itu ada juga yang sangat surgawi, yaitu Jihoon, Haruto, dan Jungwon turun sampai ke green section. Guys, gini throwback sebelum aku tuh ke konser, aku udah kayak gini. Aku kan pernah lihat tuh di Taipei atau di mana, mereka kayak jalannya jauh banget gitu, turunnya jauh banget kan, sampai jalan-jalan ke belakang. Aku optimis mereka bakal turun sampai ke green, dan beneran mereka bakal turun sampai ke green. Untungnya itu ada keuntungannya juga aku pindah ke belakang ya guys ya, karena guys kalau misalnya pas di belakang tuh kan itu encore, pas itu encore guys, aku lupa lagu apa, tapi itu lagi seru-serunya, orang-orang pada kayak teriak-teriak terus pada ke pinggir tuh. Kan karena aku di belakang tengah tuh, jadi kalau misalnya aku mau lari ke barricade samping tuh deket banget guys, jadi aku tinggal berlari aja gitu kan. Pas itu juga tas aku dan temen aku itu ditaruh di bawah gitu, karena kami capek kan gendong tasnya berat, karena tas PVC itu berat banget, aku gak suka, jadi tasnya berat, jadi kami taruh di bawah dan kami joget-joget dah gitu di sini gitu. Jadi tasnya di depan situ, jadi tidak mengganggu aktivitas, tapi tetap aman karena kita masih bisa lihat tas kita. Jadi hiruk pikuk, orang-orang pada bilang kalau misalnya teriak dah, pokoknya nggak ada yang bilang apa, tapi teriak aja gitu. Wah, macam gitu kan. Aku langsung ambil tas,
aku ambil tas aku yang ada di bawah itu guys, dan aku gak tahu apa barang yang ada di bawah, tapi yang penting tas ya, karena di tas itu ada HP aku dan kamera aku juga. Jadi aku bawa tas aku berlari ke pinggir barikade. Jadi bener-bener temen aku yang di sebelah aku sampai bingung kenapa aku lari. Jadi aku meninggalkan temen aku untuk sementara waktu demi aku melihat Haruto guys. Jadi aku pegangin tas aku, tapi aku gak ada pegang kamera HP pun, aku gak ada pegang gitu. Tapi aku cuman kayak mana aku cuman kayak penasaran gitu kan, di mana mereka. Terus datanglah temanku, masuk dia dekat aku. Terus aku kayak HP aku mintain HP dia karena HP aku di dalam tas gitu kayaknya. Jadi guys, HP temanku tuh baru ya, jadi aku tuh nggak tahu apa yang ada di pikiran dia, tapi intinya dia bingung banget karena ini pertama kalinya dia tahu tentang K-pop idol, dan dia tuh sebenarnya bukan Teme, tapi aku memang ajakin dia aja gitu. Dan temen aku tuh bener-bener bingung kayak HP bawa sini, aku bilang gitu. Terus HP-nya aku bawa langsung pertama awalnya tuh kan ada Haruto kan lewat ya guys. Intinya Haruto tuh kan lewat. Aku tuh sudah gini, aku pas sudah ambil HP dia, aku buka kamera. Sudah aku buka kamera, aku langsung gini di jalanan gitu. Langsung aku giniin di jalanan gitu kan. Gak aku record. Gila guys. Gak aku record guys. Tapi aku sudah menjulurkan kamera gitu. Dengan bodohnya aku gak record. Aku kan dalam pikiran aku kan, ya Tuhan, semoga diambil nih HP nih, gitu kan. Walaupun agak jauh kan, tapi aku lupa record. Terus gak beberapa lama kemudian kan Haruto udah lewat tuh. Aku udah kayak aku lupa record. Akhirnya aku record lagi. Terus udah aku record, aku begini lah. Aku gak tahu ini kamera arahnya kemana karena aku gak ada fokus sama sekali ya. Itu tangan kemana aku gak tahu lagi, tapi intinya mataku ke situ, ke Haruto gitu. Aku lagi liatin Haruto. Oh my god, siapa lagi yang akan datang? Aku tuh gini. Aku liatin kiri kanan. Aku lihat kiri kanan. Di mana ada orang, siapa lagi yang bakal turun gitu. Tiba-tiba si Jihun. Dari yang aku fancamnya si Haruto gak jelas itu, gak kelihatan apa-apa itu ya guys ya, tapi mata aku lihat dia sih, asli aku lihat dia. Terus aku langsung kesini. Langsung aku balikin ke sini HP-nya. Jadi tips juga buat kalian ya, kalau misalnya kalian itu mau nge-fancam mereka kalau mereka lewat di pinggiran gitu. Kalian tuh pastikan kalian tuh tahu kamera kalian tuh di mana. Jadi pas kalian ngarahin, jangan gini. Nah, kalau misalnya kalian kesini, maksudnya kan nggak kelihatan tuh Haruto di situ. Harusnya lebih kesini gitu. Jadi kalian pastikan kalian mikirin juga ini kamera HP arahnya kemana gitu. Ya guys, pokoknya itu. Terus juga pas si Jihun datang, aku bilang gini, dari Haruto aku langsung ke sini. Udah langsung ke sini, itu malah kebanyakan nih. Ini kamera lebih ke arah penonton daripada ke Jihun. Padahal harusnya kalau agak ke 45 derajat ke situ sedikit itu lebih ke Jihun. Tapi aku kayak gitu guys. Jadi nggak jelas Jihunnya. Intinya itu. Tapi aku juga takut gak ke-record kan, jadi aku kayak balik juga ke dia gitu sampai akhirnya aku gak ada kelihatan begitu jelas sih buat di video. Tapi untuk deketnya, untuk jarak pandang saya ke Jihun bener-bener deket banget kayak guys gini ya. Aku kasih tahu ke kalian ini in real life-nya mereka tuh bener-bener seputih itu dan kayak salju, ganteng banget serius. Kayak Jihun tuh ganteng banget, kayak mulus banget. Ada juga di sebelah aku tuh ya, ada orang yang dipegang gitu tangannya, karena kan dia begini-begini, dia tangannya aja tuh. Kalau aku kan kamera aku begini-gini, dia tangannya begini-begini. Dan pas tuh Jihun tuh lagi muter-muter dan terpegang dong. Oh, gak tahu sih, aku belum merasakan tangannya Jihun, tapi ada videonya gitu, aku melihat dia secara dekat. Dan Jungwon tuh cepet banget gitu, kalau misalnya lewat di green section cepet banget dia kayak berlari gitu. Tapi untungnya aku dapat sedikit videonya gitu. Sama aja sih intinya, kalau aku tuh video tuh gak pernah bisa jelas gitu. Selain juga karena aku takut semua member turun kan ya, dan juga telinga aku kan mendengarkan lagu mereka yang seru banget itu ya, yang mengajak aku untuk berjoget dan berlompat-lompat ya. Jadi fancamnya itu selain aku pengen fancam mereka, aku pengen melihat mereka dengan mata aku, pakai kamera juga, terus juga aku mau loncat, itu semuanya campur aduk jadinya hancur. Jadi bingung banget. Jadi pokoknya itu sih guys, seru banget sih kemarin. Aku sampai kayak kalau misalnya aku
kalau misalnya aku mikirin tentang aku kemarin yang gila-gilaan banget sih, teriak ada, loncat segala macam, tuh seru banget. Saran aku nih guys, buat kalian yang mau menonton konser, tips aja. Jadi kan kemarin aku itu nonton konser di day 2. Jadi di day 1, yaitu hari Sabtunya, itu aku datang dari kota aku ke Jakarta. Jadi itu kan aku naik pesawat dan ya lumayan capek dah gitu. Ya nggak capek banget sih, maksudnya ya kayak lumayan lah. Habis dari situ aku pergi dah jalan-jalan dengan temen aku ke mall segala macam. Dan itu tuh aku jalan banyak banget dan bener-bener capek banget. Keringet kering kalau misalnya kalian nonton video aku. Capeknya itu lebih ke kaki sih, dimana kita banyak jalan kan. Terus juga dari mall 1 ke mall 2 itu semua jalan kaki, semuanya jalan kaki. Jadi kayak di H-1 sebelum konsernya aku tuh udah kayak kaki aku bener-bener kram. Pas kemarin aku ke mall kaki aku kram, kayak agak kram, dimana pegel banget. Pokoknya udah tepar banget gitu di hari pertama aku datang ke Jakarta. Jadi besoknya aku memang bangun agak siang sih besoknya, karena memang gak ada schedule. Tapi schedule-nya cuma untuk ke konser. Dan sampailah aku di konser itu masih sakit dah kakinya, karena sebelum ke konser aku masih harus jalan lagi ke mall karena temen aku ngajakin aku ke mall. Jadi aku ke mall lagi, masih berjalan. Jadi di H-1 itu kakinya udah pegel, capek segala macam. Dan di the day-nya untuk konser tuh kakinya juga masih sakit. Jadi pas aku duduk ngantri itu adalah waktu dimana aku mengistirahatkan kaki aku guys. Terus berdiri lagi kita di standing. Aku udah merasa kayak aku takut banget sih standing. Kalau misalnya aku gini, aku takut kaki aku gimana-gimana gitu, atau kayak aku capek atau gimana. Karena besoknya aku sudah ada flight lagi kan, pulang ke kota aku lagi. Jadi express banget. Aku cuma 2 hari 3 malam di situ, cuman untuk ketemu dengan Treasure. Tapi worth it karena akhirnya aku bisa lihat mereka secara deket gitu. Tapi tipsnya adalah kalau misalnya kalian mau, boleh dah. Kalau misalnya kalian itu H-1 sebelum kalian konser itu jangan kecapean banget guys, kakinya terlebih. Dan dari Aeon itu kita bisa naik shuttle bus guys ke venue, ke Ice BSD. Jadi menurut aku itu seru banget. Jadi aku dari hotel ke Aeon, terus habis itu aku naik deh shuttle bus ke Ice BSD. Gampang banget, free, tidak ada ongkirnya. Jadi itu menurut aku salah satu kelebihan dari solo concert ini. Asik loh guys kalau begitu. Juga ada ketemu dengan teme-teme yang mau sama-sama ke Aeon, jadi gak sendiri kita. Tapi intinya kalau misalnya aku sendiri, mau jalan sendiri gitu. Kalau aku konser sendiri sih agak gimana juga sih, karena kalau menurut aku kalau misalnya di Ice BSD buat yang mau solo datang sendirian masih fine-fine aja, karena di Ice BSD itu masih sangat-sangat ramah sih. Kalian nggak perlu yang bener-bener panas-panasan. Kalian bisa ke mall dulu, naik shuttle bus, nanti balik lagi naik shuttle bus, boleh. Menurut aku sangat ramah anak-anak konser sih Aeon. Aeon, Ice BSD. Yang kurangnya adalah lightsticknya tidak connect gitu dengan lagu-lagu mereka. Jadi nggak yang warna-warni gitu guys. Jadi menurut aku, ya aku bawa lightstick tuh dia nggak yang bermain lampu gitu. Semoga sih nanti di Encore main lampunya gitu ya, main lightsticknya warna-warni supaya lebih keren gitu. Aku kan pengennya kayak gitu supaya lebih menarik aja gitu. Nanti tiba-tiba volcano merah itu kan kayak lebih menjiwai gitu. Kalau misalnya kalian mau foto-foto juga, aku menyarankan kalian itu datangnya itu lebih cepet guys. Karena kemarin aku datangnya kayak 1 jam sebelum mulai ngantri, jadinya aku nggak sempat foto. Lagian juga kalau misalnya kalian foto di pagi hari itu kayaknya lebih fresh dan nggak rame. Karena kalau misalnya udah sore itu udah rame banget dimana kalian ngantri, dan kalian nggak bisa sih nunggu menurut aku, karena itu ngantrinya lama banget. Dan di situ juga kemarin ada kayak studio gitu ya, aku lihat kayak ada orang itu bisa ngeprint fotonya. Aku nggak ngerti gimana caranya, tapi aku pengen, tapi nggak sempat lagi gitu. Pas sudah pulangnya foto-foto, sebenarnya maunya gitu, tapi udah keburu yang muka udah kaca balau, terus rambut juga udah mekar gitu kan, karena aku begini gitu. Jadi udah nggak yang sebagus aku pas pergi awal ke venue-nya. Jadi ya boleh sih kalian datangnya agak jam 12-an. Kalau misalnya mulai masuk ke tempat konsernya itu jam 4,
kalian boleh deh datang jam 12 karena ada masih banyak waktu gitu buat kalian ngapa-ngapain gitu di sana supaya kalian tidak ketinggalan. In real life Hyunsuk tuh lucu banget guys. Kayak aku tuh gak pernah mikir kalau dia itu sebenarnya adalah leader dan sebenarnya adalah yang paling tua di situ. Karena menurut aku dia tuh kayak jiwanya itu masih kayak bocah tapi lucu. Gimana ya? Padahal dia itu sebenarnya opa aku sih. Jadi Hyunsuk tuh lucu. Terus kemarin dia panik kan karena dia spoiler. Jadi kayak dia panik banget sampai dia bersujud kayak orang bersalah. Itu kayak lucu banget. Terus kalau misalnya dia udah mulai nyanyi itu ya the reason why kenapa aku suka banget dengan Treasure Concert itu karena mereka tuh kalau misalnya nyanyi itu ya pasti ada kayak yang teriakan ajakin kita teriak kayak scream segala macam. Itu maksudnya supaya kita juga ikutan nge-hypein mereka gitu. Asik banget sih. Yang kedua Jihun gini ya guys, Jihun tuh lebih ke so sweet dia gitu. Jihun tuh lebih kayak yang sweet manly gimana gitu ya. Dan dia tuh kayak aku nggak tahu gimana cara mengekspresikan dia, tapi intinya dia tuh kayak boyfriend banget lah gitu. Terus ada si Yoshi ya. Kalian gak akan tahu dari muka Yoshi yang kayak anime gitu. Ternyata kalau misalnya dia di stage gitu bener-bener pecah, keren banget. Tapi dia bisa lucu juga, dia bisa kayak imut juga, tapi dia bisa kayak cowok manly juga gitu. Junkyu as always, kalau misalnya kita lihat Junkyu tuh ya, mau di asli mau di video apapun itu dia tetap kayak lucu aja di mata aku, kayak cowok-cowok unyu gitu. Kalian ngerti gak sih cowok-cowok unyu gitu? Terus ya pas itu kan kemarin dia ada kayak menyampaikan sesuatu gitu pakai bahasa Indonesia. Dia tuh kayak sengaja bikin suaranya gitu guys. Jadi kayak makin lucu banget. Ini anak ngapain sih, tapi kayak imut banget gitu. Intinya Jaehyuk. Nah, ini yang saya tunggu-tunggu, Jaehyuk. Gini guys, aku tuh dulu ya, jujur li, aku tuh dulu gak yang begitu gimana gitu dengan Jaehyuk. Kalau misalnya dari video-video yang ada Jaehyuk oke. Pas aku lihat dia secara asli itu ya, aku kayak gimana sih jelasinnya, tapi dia tuh kayak type of romantic boy, ngerti gak? Walaupun dia sebenarnya umurnya lebih kecil dari aku ya, tapi aku merasa kayak dia tuh cocok banget gitu dengan aku. Gak gitu guys, maksud aku kayak Jaehyuk tuh gimana ya cara jelasin Jaehyuk. Pokoknya Jaehyuk tuh bikin aku tergila-gila sih kemarin, karena memang dia tuh ganteng banget boy. Dia asli bener-bener luar biasa ganteng banget Tuhan. Aku gak bisa ngomong apa-apa tapi ganteng banget. Apalagi kalau misalnya kalian lihat fansanya ya, pasti kalian iri banget sih. Asahi, you don't know man, you don't know how aesthetic Asahi kalau misalnya dia mulai di lagu Thank You tuh, Jakarta scream, wah that's my favorite part, dimana dia langsung berlari. Kayak Asahi itu sebenarnya kalau di mata aku Asahi itu pelawak ya, tapi kalau misalnya dia di stage tuh kalian tidak tahu kalau dia itu suka ngelawak guys. Tapi yang kalian tahu adalah dia tuh keren banget di stage, bener-bener. Dia kadang ada sisi lucunya juga di stage, tapi kalau misalnya dia mulai serius nyanyi, biar dah semua orang nggak tahu, pasti oleng banget ke Asahi juga. Selanjutnya ada Doyoung. Oh my god, kalian tidak akan tahu kalau Doyoung tuh bener-bener kayak cowok putih, bersih, berkilau, lembut, romantis, seksi juga ada. Jadi Doyoung tuh aku lagi mikirin fancam dia kemarin yang aku videoin pas dia bening banget asli. Doyoung gila lu, kayak aku bener-bener guys, menurut aku banyak banget yang oleng ke Haruto juga kemarin karena aku lihat FYP begitu. Temen aku tidak usah disebut namanya karena nanti dia malu. Jadi temen aku gini, dia bilang si rambut panjang, siapa rambut panjang? Kirain kan si Yoshi atau Jaehyuk kan lumayan panjang ya rambutnya ya. Aku udah merasa kayak apakah Jaehyuk, apakah kita sama? Ternyata dia sukanya dengan Haruto. Jadi Haruto tuh memang stylenya lebih ke style rocker kemarin pas di day itu. Menurut aku kalau misalnya dia jidatan tuh pasti parah. Dan yang gilanya tuh ya kalau Haruto tuh, kalian tau gak sih, dia tuh yang paling
berani maju gitu, paling kayak pemberani, dimana dia tuh menurut aku boleh dibilang dia tuh manly banget untuk Taemin. Terlebih untuk Taemin sebagai fans dia tahu kalau kita itu fans dia, dan dia itu mau membuat kita tuh kayak worth it nontonnya gitu, ngerti nggak sih? Kayak dia tahu kalau kita mau banget ketemu dia, semua orang mau banget ketemu dia dan deket dengan dia, semua orang mau, dia tahu, dan dia memberikan kita itu special moment, special treatment gitu, karena kita itu fansnya gitu. Menurut aku Haruto tuh adalah orang yang gitu. Karena apa? Dia tuh yang paling kayak turun dari stage, maksud aku turun dari stage, melaju ke green dan sampai ke ujung. Itu dia kayak inisiatif banget gitu. Aku merasa kayak, menurut aku Haruto tuh bener-bener yang paling thoughtful, dan dia tahu apa yang fansnya mau, karena dia dulu pernah jadi fansnya juga, fansnya Big Bang kan. Pasti dulu dia juga sering nonton konsernya Big Bang, dan mamanya juga penggemar beratnya Big Bang, dan harusnya dia tuh ngerti banget perasaan sebagai seorang fans tuh pengennya gimana, mau banget gimana. Jadi kayak Haruto tuh paling spesialin Taemin. Jongwoo walaupun Jongwoo tidak jidatan di day itu, walaupun aku berpikirnya semoga dia jidatan, si Jongwoo dan Jungkwan, Iksan Boy, tapi tidak apa-apa karena dia sangat lucu dan imut. Gak gini guys, gini ya, Jongwoo tuh, aku nggak tahu ternyata Jongwoo tuh diem banget ya orangnya ya, tapi sebenarnya bisa gila juga gitu. Tapi pas di konser itu dia kayak pendiam. Aku merasa kayak, oh dia diem ya, tapi kayak dia tuh diem cool gitu. Gimana sih, dia diem aja udah kayak bikin aku gila gitu. Apalagi kalau misalnya dia mulai ngomong tuh, wow, saat satu ruangan itu ya pada teriak tuh besar banget sampai ke wah semuanya termasuk aku. Jadi Jongwoo bener-bener kayak tipikal orang-orang Indonesia punya boyfriend katanya gitu. Jungkwan tuh orang yang cool banget guys. Gini, gimana aku bilang dia cool? Kenapa aku bilang dia cool gini? Kalian tau gak sih kalau cowok cool itu gimana? Kayak dia tahu dia ganteng gak sih? Dia nggak pernah bilang kalau dia ganteng, tapi maksud aku Jungkwan tuh big boy yang sebenarnya. Dia magnet tapi dia kayak berotot segala macem, kayak tipe aku. Dan guys, Jungkwan tuh luar biasanya apa? Dia tuh bener-bener yang mulai flirting tuh ya. Dia tuh sebenarnya diem-diem tuh kayak suka nge-flirt gitu loh guys, walaupun katanya dia masih malu-malu gitu dengan cewek ya. Tapi maksudnya Jungkwan tuh kayak yang lucu banget, manly tapi kayak cool. Kalian tau gak sih kayak cowok-cowok act of service, kayak kalau misalnya gimana gitu, kalian ngerti kan maksud aku? Tapi intinya kayaknya dia tuh tipe orang yang gitu sih, Jungkwan guys. Terus juga ya guys, ini aku agak lari dari semuanya, tapi ada juga konten Treasure dengan Ayu Ting Ting dan Treasure dengan Naura gitu. Jadi gini, kita mau gosip sedikit dulu teman-teman. Jadi Treasure X Ayu Ting Ting, pertama kali aku lihat tuh kan sudah selesai tuh, konsernya. Tiba-tiba nih heboh keramaian kalau misalnya si Treasure joget dengan Ayu Ting Ting. Wow, dance di TikTok. Aku bener-bener tergila-gila banget dengan Rude Boy sekarang. Jihun paling memikat. Jadi Jihun tuh kan memikat karena dia ngedance-nya asik banget gitu ya. Apalagi si Jaehyuk juga ada di situ. Jaehyuk sebagai bias baru saya juga ada di situ. Jadi gimana saya mau di situ saya mulai pusing gitu. Wah asik banget aku liatin itu berulang-ulang sampai nggak tahu dah. Pokoknya itu trending kan ya. Itu pasti banyak banget yang ngulang-ulang, karena aku sendiri juga ngulang-ulang, karena menurut aku itu satisfying banget lihat mereka ngedance. Dan juga ya, aku melihat foto Jaehyuk, Jihun, Ayu Ting Ting, Kak Ayu Ting Ting, aku harus panggilnya Kak Ayu Ting Ting, dan Bilkis. Di saat itulah saya berpikir, gimana cara menjadi anaknya Ayu Ting Ting. Karena Bilkis tuh bener-bener beruntung banget weh. Gimana sih? Gimana ya? Gini, kita bayangkan aja nih kalau misalnya aku itu anaknya Ayu Ting Ting, foto nih dengan Jaehyuk dan Jihun. Dunia bakal mengerikan banget sih kalau misalnya memang begitu. Karena di sini ya, kalau misalnya kalian lihat itu fotonya tuh sangat family friendly, dimana si Jaehyuk tuh kayak
kata-kata orang tuh dia tuh kayak kayak orang catering gitu, karena dia pakai itu pakai batik. Tapi ya guys, gini, aku salvo, walaupun si Jaehyuk itu menggunakan batik dan terlihat seperti tukang catering, tapi kalian lihat jam dia kalau nggak salah itu Rolex ya. Jadi kalian jangan main-main dengan dia guys. Mamaku bilang gini, kenapa kamu nggak foto dengan mereka gitu? Kenapa kamu cuma lihat dari jauh? Kenapa nggak foto dengan mereka? Seakan-akan mama aku tuh nggak tahu kalau sebenarnya nggak bisa semudah itu gitu. Aku bilang dong gini, iyalah, memang nggak bisa lah. Aku kan bukan anaknya Ayu Ting Ting gitu. Si Bilkis dan Ayu Ting Ting foto dengan Hyunsuk. Di sana juga ada main TikTok juga dengan Treasure. Aida, kalian tahu Aida tararararari, itu juga mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan Treasure secara langsung gitu. Itu sangat luar biasa banget. Itu adalah anugerah dari yang di atas untuk kalian yang bisa bertemu dengan Treasure. Dan jangan lupa juga Naura Ayu. Kalian tahu aku udah nonton tuh YouTube-nya, aku sampai kering tenggorokan, aku ngomong hampir 1 jam nonstop. Jadi Naura Ayu itu konten dengan Treasure, Jungwon, Hyunsuk, dan Doyoung untuk makan snack Indonesia. Seru banget lihat si Naura dengan Jungwon gini ya. Aku bukan nge-ship sih, aku nggak nge-ship, tapi maksud aku kayak Jungwon tuh kan terbilang kalau misalnya di dekat cewek tuh kayak agak malu gitu ya. Katanya gitu katanya. Dan juga Naura ini seumuran nih dengan si Jungwon, jadi kayak mungkin makin ketar-ketir sih si Jungwon ya kan. Jadi ada nih satu TikTok yang bikin aku makin overthinking. Eh? Oh, thank you. Wow. Ya dia nervous juga itu guys, dia nervous juga. Kalau aku di sebelahnya aku juga nervous juga gitu, tapi untungnya bukan aku di sebelahnya. Jadi masih waras lah gitu Naura. Daripada kalau aku kan pasti nggak jelas gitu. Jadi Jungwon, dia pegang nih gini. Dia nggak pegang, ini kan minuman ya. Dia colok tuh sedotan, kan harusnya gini dong. Kalau colok sedotan tuh gini Hwan, jadi pak langsung masuk. Jangan ditekan, kalau ditekan kan nggak masuk. Jadi dengan inisiatif dan care-nya si Naura pegang dah itu minuman. Oh, dan at that moment ada juga yang menyorot si Choi Hyunsuk. Choi Hyunsuk bilang kayak, tunggu ya, kita nonton nih. Tuh, lihat mukanya si Hyunsuk tuh kayak yang menahan tawa, tapi kayak ya ampun, anak ini ngapain sih, kamu lucu kayak gitu aku tahu isi dalam hati kamu Hyunsuk, tapi intinya kayak dan Jungwon tuh kayak oh thank you. Oh ya, aku lupa kasih tahu nih di review Treasure member ya, suaranya Jungwon gila, deepnya bener-bener cowok keren. Kalau misalnya suatu hari nanti kalau misalnya suatu hari nanti Gaya bisa collab juga nih dengan Treasure, itu bakal menjadi sebuah mimpi indah banget buat aku guys. Oke, thank you guys for watching, have a nice day. Thank you buat kalian yang sudah mendengarkan curhatan Gaya yang panjang lebar dan tidak jelas ini. Semoga kalian menikmati ngobrol bersama Gaya. Have a nice day everyone, bye. See you di next konser encore.